Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Saya Neden Elsa Fitri dari Universitas Saputra, program studi manajemen. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu pada pembahasan kali ini tentang pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan transfer pricing. Langsung saja ke materi, pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan transfer pricing. Pengertian dari laporan keuangan segmen yaitu bagian dari suatu perusahaan khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis. Nah, laporan keuangan segmen ini bertujuan untuk menyediakan informasi bagi para pembisnis yang menggunakan laporan keuangan. Para pemakai laporan keuangan dapat terjadi sebagai berikut, yaitu ketika laporan keuangan segmen dapat menilai risiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik, adanya laporan keuangan segmen membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan, dan adanya laporan keuangan segmen yang berpaduan dalam memahami kinerja masa lalu perusahaan secara baik. Selanjutnya, definisi laporan segmen keuangan. Perusahaan segmen yaitu komponen suatu entitas yang kegiatannya mewakili kegiatan suatu usaha utama maupun kelompok. Di segmen ini dapat berbentuk sebuah anak perusahaan, cabang, suatu divisi, suatu departemen dalam beberapa hal, sebuah joint venture atau anak perusahaan lain bukan hasil dari investasi. Segmen geografis yaitu suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan dimiliki usaha di suatu bagian atau kelompok dalam suatu wilayah. Selanjutnya, segmen industri yaitu komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. Nah, menurut bagian industri atau sekelompok produk atau jasa sejenis yang berbeda, dan terutama untuk para pelanggan di luar perusahaan industri dapat dibagi dan dikelompokkan menjadi industri pertambangan, industri transport, industri perhotelan dan pariwisata, industri jasa profesional, dan sebagainya. Dasar laporan keuangan segmen terbagi menjadi 3 bagian, yaitu adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa, adanya laba operasi merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga laba operasi atau rugi operasi sebesar 10% ke atas disajikan secara terpisah. Dan adanya unsur penggunaan aktiva yang merupakan hasil yang paling penting bagi perusahaan, sehingga dengan adanya aktiva segmen dapat berpengaruh sejumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dilaporkan secara terpisah. Aktiva dan kewajiban pelaporan keuangan segmen memberikan indikasi penggunaan sumber daya dapat mencapai hasil operasi segmen. Nah, pada aktivitas segmen ini, semua aktivitas terwujud dan tak berwujud yang dapat diidentifikasi pada suatu segmen, yaitu bertujuan untuk mengungkapkan kewajiban segmen tidak dapat dialokasikan. Selanjutnya, informasi pelaporan keuangan segmen yang disajikan. Penjelasan dari kegiatan setiap segmen industri yang dapat dilaporkan dan diindikasi mengenai komposisi setiap wilayah geografis untuk membantu melaporkan penjualan atau pendapatan operasi lainnya. Nah, dengan adanya pemisahan antar pendapatan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lainnya atau hasil segmen itu sendiri dan aktiva segmen yang digunakan bisa dinyatakan baik dalam total jumlah uang atau sebagai presentasi dari total jumlah yang harus dikonsolidasikan segmen perusahaan. Dengan adanya hubungan antara jumlah dari segmen-segmen individual dan informasi agregat dalam laporan keuangan dapat dijelaskan dengan menyajikan dan memberikan laporan rekonsiliasi.
Pendapatan dan beban laporan keuangan segmen. Pendapatan segmen yaitu pendapatan yang harus didistribusikan atau dikaitkan dengan langsung pada suatu segmen tersebut. Bahkan bagian yang relevan dari pendapatan harus dialokasikan secara baik. Hasil transaksi pendapatan baik dengan pihak luar perusahaan maupun dengan segmen lain atau cabang perusahaan bisa saja dikatakan dalam perusahaan yang sama. Beban segmen yaitu beban yang harus dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian lain yang relevan dari suatu beban sehingga dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen dalam perusahaan. Selanjutnya, penyajian dalam pelaporan keuangan segmen terbagi menjadi 3, yaitu pertama, untuk menentukan aktivitas dari setiap segmen industri, perusahaan harus menampilkan komposisi dari masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Yang kedua, untuk segmen industri dan geografis, perusahaan harus melaporkan informasi keuangan bagian ini. Pendapatan operasi dan penjualan harus bisa dipisahkan antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan di luar kegiatan. Yang terakhir yaitu menyajikan rekonsiliasi atau antara informasi segmen-segmen individual perusahaan harus memberikan informasi keseluruhan dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya, evaluasi pusat investasi. Nah, pada akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan divisinya. Nah, jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pusat biaya atau cost center, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana manajemen hanya bertanggung jawab atas biaya. Dan yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas penjualan. Yang ketiga, pusat laba, yaitu profit center, yaitu merupakan pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Yang terakhir yaitu pusat investasi center, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan investasi. Yang pertama ada pusat biaya, itu terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pusat beban standar atau standar expense center, atau sering disebut juga sebagai pusat beban teknik. General Expense Center adalah pusat beban yang sebagian besar hubungan antara input dan outputnya dapat ditentukan secara jelas. Yang kedua, anggaran fleksibel atau flexible budget adalah anggaran yang disusun dengan mendasarkan pada berbagai tingkat produksi dan volume penjualan yang mungkin atau disesuaikan dengan tingkat produksi yang terjadi sesungguhnya. Yang terakhir yaitu pengukuran efisiensi ekonomika atau ilmu ekonomi mendefinisi efisiensi sebagai perbandingan antara input dan output. Akuntansi manajemen kemudian mendefinisikannya secara operasional sebagai selisih antara biaya sesungguhnya yang telah terjadi dengan biaya standar pada kapasitas sesungguhnya. Yang kedua, dari jenis-jenis pusat beban kebijakan itu terbagi menjadi 2. Anggaran statis adalah anggaran beban yang ditetapkan berdasar pada jumlah kegiatan kapasitas tertentu. Nah, sebenarnya sukar mengevaluasi kinerja pusat beban kebijakan secara tepat, namun evaluasi haruslah tetap dilakukan. Selanjutnya, ada evaluasi moneter didasarkan atas perbandingan beban yang dianggarkan dengan beban yang sesungguhnya terjadi pada periode anggaran tertentu. Nah, hasil dari perbandingan ini adalah identifikasi adanya selisih dari over budget atau selisih kurang under budget. Yang ketiga, ada pusat pendapatan atau revenue center.
Itu pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan pendapatan. Nah, pusat pendapatan bertanggung jawab atas timbulnya pendapat pusat pendapatan bertanggung jawab atas timbulnya pendapatan, baik dari penjualan barang, dagang, maupun dari jasa. Nah, pusat pendapatan juga dibebani tanggung jawab atas beban terkendali, yaitu beban yang berada di bawah wewenangnya. Nah, yang terakhir yaitu pusat laba atau profit center, itu untuk mengambil keputusan laba, membentuk pusat laba, manajer pusat laba karena berwenang mengambil keputusan laba, patutlah untuk dimintai pertanggungjawaban atas laba yang diperolehnya. Nah, ukuran ini digunakan yaitu untuk perencanaan, koordinasi, dan pengendalian aktivitas harian, dan sebagai alat ukur untuk memotivasi manajer. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.